A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas, bebas dari segala persepsi yang membuat kita menjadi terhijab, menjadi tertutup untuk mendapatkan kemudahan di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk membaca, melantunkan, menyimak, mendengarkan, serta mentadaburi setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Dan tentunya dengan segala kebeningan hati di pagi hari ini, mari bersama-sama sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah kita semua diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat singkat dan fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah terus menganugerahkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat walafiat. Sehingga insya Allah dengan itu kita pun menjadi sangat leluasa di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Dan bahkan kalau seandainya kita memperhatikan benar, seakan-akan nikmat sehat itu sudah merupakan sebuah keniscayaan di dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita memperhatikan dan merenungkan bahwa dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, yang tentunya tidaklah mudah lagi sekarang ini, dan bahkan boleh jadi sebagian dari kita telah mencapai usia dan bahkan melewati usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa betapa kalau seandainya kita diminta untuk menyebutkan berapa kali kita dirawat di rumah sakit, maka saya yakin boleh jadi di antara kita yang hadir dalam forum ini belum pernah sekalipun merasakan dirawat di rumah sakit itu. Dan kalau seandainya ditanyakan, sudahkah pernah mengalami sakit yang sangat berat? Maka boleh jadi dengan mudah kita menyebutkan sakit apa yang dikategorikan sakit berat yang pernah kita alami itu. Atau boleh jadi atas izin dan rahmat Allah belum pernah sama sekali mengalami sakit yang berat itu. Hal ini untuk menunjukkan bahwa betapa sesungguhnya sebagian besar dari perjalanan kehidupan kita itu adalah nikmat sehat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Namun ironinya,
Saya ingin sekali di pagi hari ini menyampaikan pesan ini dan mengingatkan diri ini, serta sama-sama kita merenungkannya pada setiap diri dan pribadi kita semuanya. Bahwa betapa kalau seandainya kita sedang mendapati ujian dari Allah, apakah berupa sakit ataupun ujian kehidupan lainnya, mudah sekali kita berada dalam wilayah kerapuhan itu. Sehingga muncul rasa sedih, muncul kegalauan, dan boleh jadi demikian kuatnya emosional itu sehingga boleh jadi tidak sabar kita menghadapinya, sehingga keluar pula ucapan-ucapan yang sesungguhnya boleh jadi hal itu adalah merupakan tidak ikhlasnya terhadap ujian yang Allah berikan itu. Padahal kalau misalnya kita pikir, hanya sedikit sekali ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga bisa kita bayangkan ketika kita mendapati ujian sakit. Bukankah kita semakin mendekat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita memperbanyak dan memperlama sholat kita. Lebih banyak doa-doa yang kita hantarkan. Dan begitu pun ketika tersembuhkan dari sakit itu pun betapa gembira dan bahagianya menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya inilah hakikat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Betapa sesungguhnya ketika Allah menganugerahkan sakit ataupun ujian di dalam kehidupan itu, maha benar Allah yang Allah menyampaikan hanya sekedar cara Allah untuk menseleksi pada setiap diri kita. Bagaimana cara memberikan penyikapan yang terbaik atas setiap ujian yang Allah berikan itu. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak usah kita melihat pada diri orang lain, tetapi kita bisa melihat pada diri kita sendiri ketika kita menghadapi ujian. Dan kemudian kita mampu bertahan terhadap ujian itu. Kita jaga pikiran kita. Kita jaga hati kita dan kita jaga lisan kita untuk terus bersabar menghadapinya. Maka ketika ujian itu berlalu, bukankah kita merasa bahagia bahwa kita melaluinya dengan baik, yang kita yakin bahwa Allah ridho dengan cara kita melaluinya itu. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya ketika menghadapi ujian itu, kita menunjukkan kerapuhan diri dan jiwa, sehingga kita melakukan penyikapan yang tidak baik, maka ketidakbaikan dari cara penyikapan itu sesungguhnya tidak hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga oleh orang-orang yang berada di seputar kita. Maka betapa indah dan mengagumkannya kalau seandainya kita mendapati di seputar kita, Bapak dan Ibu, terdapat orang-orang yang begitu berat sesungguhnya ujian yang Allah berikan kepadanya. Namun ia sabar dan tulus menghadapi ujiannya, maka terlihat begitu indahnya. Tadi malam saya mendapat kiriman sebuah video, Bapak dan Ibu. Sebuah video mengenai seorang bayi yang lahir prematur. Dan beratnya hanya 500 gram. Dan hanya 5 bulan usianya di dalam kandungan itu. Dan betapa kalau seandainya nanti saya akan posting itu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ketika pertama kali kita melihat bayi dengan berat 500 gram itu, betapa sedih sesungguhnya walaupun kita tidak mengenalnya. Dan hal itu saya rasakan pada diri saya sendiri ketika pertama kali tadi malam melihat video itu. Dan tidak mengetahui bagaimana akhir daripada video itu. Dan tentunya kalau seandainya kita melihat video itu, terenyuh. Betapa rasanya tidak mungkin bayi yang demikian kecil itu
bisa melanjutkan perjalanan kehidupannya. Namun satu hal Bapak dan Ibu yang insya Allah nanti apabila Bapak dan Ibu sudah melihat video itu, kita bisa melihat bagaimana ekspresi dan sikap yang ditunjukkan oleh ayah dan ibu daripada bayi itu. Bahwa betapa optimisnya bahwa bayinya yang sangat kecil itu akan bisa diselamatkan. Dan mereka pun terus sukacita berdialog dengan bayi itu. Menyampaikan pesan-pesan cintanya kepada bayi itu. Yang ditempatkan di dalam inkubator dengan begitu banyaknya selang-selang pada diri bayi itu. Dan bahkan belum sempurna pun sesungguhnya. Namun kemudian kita sama-sama bisa menyaksikannya. Hari demi hari, bayi itu terus tumbuh dan kembang. Dan betapa kita bisa melihat rona bahagia yang dimiliki oleh ayah dan ibunya yang terus berdialog dengan bayinya. Dan disampaikannya pesan-pesan cinta itu. Sampai dengan kemudian atas izin dan rahmat Allah. Tahap demi tahap berkembang. Makin baik, makin sempurna fisik dan jasadnya. Sampai dengan betapa bahagianya mereka ketika bayi itu sudah dinyatakan lolos dan bisa memasuki tempat perawatan biasa sampai pada akhirnya bisa digendong oleh ayah dan ibunya dan bisa diizinkan untuk pulang. Dan kemudian kita menyaksikan bahwa bayi itu tumbuh kemudian sebagaimana halnya anak-anak biasa dalam usia 2 tahun, 3 tahun itu. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sepatutnya ketika kita menghadapi hal yang demikian, kita ingat bagaimana Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau ia bersangka baik, maka baiklah ia. Kalau berprasangka buruk, maka buruklah ia. Apalagi kalau kita ingat Bapak dan Ibu bahwa setiap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tuliskan sebagaimana kita pernah membacakannya di dalam forum ini bahwa kita harus berhati-hati akan hal itu. Dikarenakan apakah kebaikan yang kita ucapkan, apakah kebaikan yang kita tuliskan, atau sebaliknya, maka ada malaikat-malaikat yang akan mengaminkannya. Allah akan mendengarnya. Maka betapa beruntungnya kalau kebaikan yang kita utarakan. Dan kemudian Allah mengaminkan doa-doa baik kita. Allah kabulkan. Walaupun kita tidak menyadari bahwa hal itu menjadi doa. Namun kehati-hatian sepatutnya pula lebih kita tanamkan di dalam diri untuk benar-benar menjaga lisan, menjaga tulisan kita. Dikarenakan ucapan dan tulisan yang telah kita luncurkan itu seperti halnya anak panah yang telah kita luncurkan dari busurnya, yang tidak akan mungkin bisa ditarik kembali. Maka betapa beruntungnya kalau saatnya kita menyadari bahwa kita akan melontarkan anak panah itu menuju kepada sasaran yang tepat, dengan segala persiapan yang terkandung di dalamnya. Maka sejak kita ingin menarik busur panah itu sudah menjadi ibadah dia. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak menyadari atas apa yang akan kita luncurkan, apalagi kalau seandainya yang diluncurkan itu adalah hal yang tidak baik, maka ketidakbaikan itu sebelum menimpa kepada orang lain, akan menimpa kepada diri kita sendiri. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam penghujung kehidupan ini, sama-sama kita saling mendoakan, semoga kita diberikan keistiqomahan, terutama di dalam kita, menjaga lisan dan tulisan kita, Bapak dan Ibu. Mohon izin kalau seandainya saya ingin berbagi sedikit atas apa yang pernah disampaikan oleh almarhumah ibu saya dahulu sekali. Bahwa hati-hati nak di dalam berbicara, terutama ketika engkau berada dalam emosi yang sangat tinggi.
berhati-hati dan waspada nak, terhadap ucapan-ucapan dalam keadaan emosi itu. Dan ia mengatakan, daripada muncrat di mulut, lebih baik pecah di perut. Artinya apa yang saya baru memahami bertahun-tahun kemudian. Kalau seandainya kita berada dalam emosi itu, ucapan yang keluar dari mulut kita bukanlah ucapan teratur, seperti halnya kita menuangkan air ke dalam gelas itu, tetapi muncrat dia, akan kemana-mana memerciknya, dan tidak indah dan tidak elok dipandangnya. Maka ia mengatakan, daripada muncrat di mulut, lebih baik pecah di perut. Artinya lebih baik kita tahan. Kita tahan sampai kemudian dengan berjalannya waktu akan sirna semua kegalauan itu. Maka benarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita, apabila kita dalam keadaan amarah dan emosi yang sangat tinggi, apabila ketika itu kita dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau seandainya masih juga kita merasakan hal itu, maka berbaringlah. Kalau seandainya pun masih juga merasakan itu, maka berwudulah. Dan Rasulullah mengatakan, la taghdab. Jangan marah. La taghdab. La taghdab. Dan betapa mulianya Bapak dan Ibu apabila kita bisa mempraktekkan dalam keadaan marah. Walaupun boleh jadi kita pantas marah ketika itu, namun kita bisa mengendalikannya. Maka akan menjadi sangat indah sekali. Indah di mata Allah dan indah pula di mata orang-orang yang berada di seputar kita. Itulah yang Allah tuntun bagi kita semuanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa Allah akan menggambarkan surga itu yang lebih luas daripada langit dan bumi, dan itu anugerah untuk orang yang bertakwa. Maka siapakah orang yang bertakwa yang mendapatkan anugerah kebahagiaan hakiki dari Allah berupa surganya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang senantiasa meneruskan untuk menafkahkan segala sesuatu yang dimilikinya, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempitnya, terus dia berbuat baik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh. Dan adalah orang-orang yang mampu menahan emosinya, mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas. Dan yang selalu membukakan pintu maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka kepada orang-orang yang demikian Allah menyampaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah mencintai orang-orang yang terus berbuat baik di dalam kehidupannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, kita memohon kepada Allah semoga pada setiap satu satuan waktu yang kita jalani ke depan adalah waktu-waktu yang selalu dibimbing oleh Allah. Adalah waktu yang kita jalani dalam kehidupan sesuai dengan pesan Allah bagaimana menyikapi waktu agar kita menjadi bagian dari hamba Allah yang beruntung. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka orang yang terlepas daripada kerugian itu dan menjadi orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang terus melaksanakan amal kebaikan, amal soleh yang tiada henti di dalam kehidupannya, dan melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itulah keindahan akhlak yang Allah ajarkan dan dicontohkan bagaimana mempraktekkannya dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati kita semuanya
Dan semoga Allah bimbing kita, dan termasuk pula Bapak dan Ibu, semoga melalui apa yang kita laksanakan dalam forum ngaji bareng online ini, semoga terus kita beristiqomah di jalan Allah, berkhidmat kita. Semoga hal ini benar-benar menjadi langkah pertama dan utama bagi kita di dalam mengawali kehidupan pada hari ini dan esok, menjadi langkah kehidupan yang terbimbing, dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Dan setiap pagi pula kita berupaya dan berikhtiar memohon kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menelusuri segala mutiara dan keindahan akhlak Rasulullah melalui apa yang telah disampaikan dan dipraktekkannya di dalam kehidupannya. Salah satu sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang selalu mengajak kepada kebenaran. Dan disebutkan di dalam buku kepribadian seorang muslim dan muslimah yang disusun oleh Muhammad Ali Al-Hashimi ini, seorang muslim sejati senantiasa bergerak dan giat. Hidupnya selalu berdakwah, ia tidak menunggu kejadian atau motivasi untuk bergerak menuju kebaikan, akan tetapi ia mulai dari dirinya untuk mengajak manusia kepada kebenaran, mengharapkan pahala yang besar yang disediakan Allah bagi para penyampai dan dai yang ikhlas, bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Demi Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada satu orang karena sebab engkau, maka itu lebih baik baginya daripada unta merah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan kemudian dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasud ataupun iri kecuali kepada dua hal. Yang pertama adalah kepada seseorang yang diberikan harta dan kemudian ia menghabiskan hartanya itu di dalam kebenaran. Dan kepada seseorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia memutuskan perkara dengannya, menjadikannya sebagai referensi dalam kehidupannya hikmah itu, dan kemudian mengajarkannya. Dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menekankan kepada kita, Bapak dan Ibu, siapapun kita, Rasulullah menyampaikan, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Tentunya yang kita dapati dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, apa saja yang kita dapati dari keteladanan Rasulullah? Apakah kemudian kita menyampaikan hal itu? Ataukah kita tidak menyampaikan secara lisan tetapi kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita? Dan kemudian kita meniatkan bahwa selain mengikuti dan menteladani Rasulullah, kita pun berdoa dan berharap, ya Allah, semoga atas izin-Mu, atas segala keikhlasan dan kemudian Engkau hadirkan di dalam diri ini, di mana aku ingin mempraktekkan atas apa yang telah diteladankan Rasulullah. Semoga apabila terdapat kebaikan dan kebenaran di dalamnya, semoga hal ini menginspirasi pula orang-orang yang berada di seputar kami. Maka bukankah Bapak dan Ibu hal itu adalah merupakan bagian dakwah yang kita sampaikan? Dan bukankah sesungguhnya setiap hari Bapak dan Ibu pada hakikatnya Allah menjadikan kita penyampai berita kebaikan? Bukankah di dalam kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang-orang yang berada di seputar kita, kepada suami atau istri, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita,
pesan kehidupan keseharian. Kalau seandainya hal itu adalah merupakan sesuatu kebaikan, dan kemudian kita meniatkannya, jadikanlah semuanya ini adalah sebagai bagian dari dakwah kita. Dakwah melalui perbuatan, dakwah melalui mencontohkan, dan dakwah melalui lisan kita. Dan dakwah pula melalui doa-doa yang kita hantarkan. Semoga dengan cara seperti ini kita telah menempatkan diri di dalam barisan Rasulullah yang mengetahui atas apa yang telah diteladankannya, dan kemudian kita mempraktekkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tidak cukup rasanya kalau saat kita renungkan benar ketika kita menyampaikan doa setiap pagi untuk ayah dan ibu kita. Tidak cukup rasanya kalau seandainya ini ingin kita jadikan sebagai bagian dari upaya kita membalas jasa mereka. Tidak cukup. Namun demikian kita sama-sama memohon kepada Allah. Paling tidak kita telah mengawali hari kehidupan hari ini dengan kita mengenang mereka dengan segala kerinduan. Dan kita jadikan langkah pertama kehidupan pada hari ini, selain kita melantunkan, membaca, dan mentadaburi ayat-ayat Allah, kita hadirkan setiap pagi kado terbaik bagi keduanya. Bagi ayah dan ibu yang telah kembali kepada Allah, yang terus walaupun mereka sudah tiada, tetap saja menginspirasi kebaikan di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala inspirasi kebaikan yang kita dapati dari keduanya, dan kemudian Allah izinkan kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan ini. Semoga menjadi catatan amal bagi keduanya. Semoga pahala terus mengalir kepada keduanya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, apabila salah seorang anak keturunan Nabi Adam itu meninggal dunia, apabila setiap manusia meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat, serta putra-putri dan kader yang soleh dan solehah yang mendoakannya. Maka semoga Bapak dan Ibu segala kebaikan yang kita dapati dari ayah dan ibu kita, bukankah ayah dan ibu kita yang membimbing kita semuanya, menemani, mendampingi dari seluruh aktivitas kita semenjak kita terlahirkan, dengan penuh kesabaran sampai dengan kemudian kita bisa berjalan, membaca, menulis, kita bisa makan, minum, dan kita bisa mengenal nama-nama. Ayah dan ibu kita mengawalinya. Maka kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan semoga Allah lapangkan kuburnya dan Allah hadirkan cahaya menyejukkan bagi mereka. Dan semoga taman-taman surga Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan tiada tara. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan sama-sama pula kita mendoakan suami atau istri dan anak-anak keturunan kita semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Semoga Allah mengijabahkannya untuk diri kita, suami atau istri kita, dan anak keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah Al-Jami', Allah yang maha mengimpun, Allah himpun kita di dalam forum ini. Tidak akan mungkin Bapak dan Ibu kita bisa berkumpul, berhimpun seperti ini, kalau bukan dikarenakan Allah yang menghendakinya. Dan betapa bersyukurnya kita bukan hanya dihimpun oleh Allah, tetapi kita bisa mendapati dengan penuh kebahagiaan bahwa betapa Allah hadirkan saudara-saudara spiritual kita di dalam forum ini. Betapa walaupun tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersua, tapi Allah hadirkan gairah yang luar biasa dalam saling sapa, menyapa, dan mendoakan di dalam forum ini. Saya teringat kepada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika salah seorang sahabatnya mengatakan bahwa yang lewat itu adalah saudaranya. Dan kemudian Rasulullah menanyakan, apakah engkau mencintainya? Dan ia mengatakan iya. Rasulullah menanyakan, apakah engkau mencintainya karena Allah? Dijawabnya iya. Apakah saudaramu mengetahui bahwa engkau mencintainya karena Allah? Wah, saya tidak tahu Rasulullah. Sudah pernahkah engkau menyampaikan kepadanya? Belum pernah Rasulullah. Kenapa tidak engkau sampaikan sekarang bahwa engkau mencintainya karena Allah? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah takdirkan kita. Allah ikat batin dan hati kita semuanya. Saling cinta mencinta kita. Tiada motivasi lain selain motivasi karena Allah. Dan kita berdoa sama-sama Ibu sekalian, bahwa betapa Bapak dan Ibu sangat terbatas amal perbuatan yang telah kita lakukan. Kita membutuhkan doa-doa dari sahabat kita ketika kita berpulang kepada Allah ataupun ketika kita menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan saling cinta mencinta karena Allah, Allah ringankan lisan kita dan hati kita, diketuk Allah untuk kita mengantarkan doa antara satu dengan yang lainnya. Dan semoga ketika sahabat Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya, aku mencintaimu karena Allah, maka didoakannya, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita saling mencinta karena Allah, Allah bukakan cinta seluas-luasnya untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama mendoakan kepada para peserta ngaji bareng online ini, ataupun sanak dan kerabat kita yang dalam keadaan sakit karena COVID ataupun sakit lainnya, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, Allah berikan kesabaran, ketulus ikhlasan, semoga dengan kesabaran dan keikhlasan Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah pun tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Pada pagi hari ini kita mendoakan untuk cucunda dari Ibu Eti Tofiani. Untuk cucu beliau bernama Ryuga Davin bin Muhammad Fahri yang dalam keadaan sakit sekarang ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah sehatkan, Allah angkatkan sakitnya, Allah hadirkan keceriaan kembali pada cucunda yang baru-baru 4 tahun ini. Dan semoga keluarga pun diberikan kesabaran, dan semoga insya Allah sehat dan pulih kembali. Dan begitu pun apabila anak, cucu, dan sahabat-sahabat kita lainnya, semoga Allah sehatkan dan Allah sembuhkan. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan membaca dari ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-37 dari surah ke-13, surah Ar-Ra'd. Semoga melalui setiap huruf, kata, dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, di dalam forum ngaji bareng online pada pagi hari ini, kita akan diisi oleh guru kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Haryadi. Semoga Allah berikan kemudahan, keringanan untuk beliau hadir di dalam forum ini. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita sampaikan di pagi hari ini, semoga Allah mengijabahkannya. Mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. تلك عقبى الذين اتقوا. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. 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 ومن الأحزاب من ينكر بعضه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه.
ومن الأحزاب من ينكر بعضه 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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا كذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جاءك
لك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.